warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hikmita. Lanjut kita ke part 2 ya. Kita akan menghitung nilai sudut istimewa dalam trigonometri. Apa saja? Masih ingat video pembelajaran kita yang kemarin? Oke, bagus anak-anak. Sekarang Bu Mita akan memberikan trik cepat dan mudah dalam menghitung nilai sudut istimewa dalam trigonometri. Dan kedua, kuadran 3 dan kuadran keempat. Yuk mulai ya anak-anak. Masih ingatkah kalian semuanya? Di video pembelajaran kemarin kita menghitung nilai sudut istimewa trigonometri dalam kuadran 1. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, saatnya kita lanjut ke kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Oke, baiklah. Sebelum itu, lihat ini. Oke, bagus anak-anaknya. Satu buah lingkaran penuh punya 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Oke, ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Oke, baiklah. Di mana kuadran pertama, ya, kuadran 1 itu mempunyai nilai sudut istimewanya ada apa saja, Nana? Berapa? 0 derajat, kemudian 30 derajat, terus lanjut 45 derajat, lanjut 60 derajat, satu lagi 90 derajat. Bagus. Nah, di kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat punya juga nilai sudut istimewa. Oke, kita spill ya. Di kuadran kedua sudut istimewanya apa saja? Ayo, bagus. Di kuadran kedua sudut istimewanya ada apa? 120 derajat. Oke, 135 derajat. Pinter. Lanjut apa lagi? Ya, 150 derajat. Dan terakhir adalah 180 derajat. Bagus. Oke anak-anak, di kuadran ketiga juga punya sudut istimewa loh. Apa saja kuadran ketiga sudut istimewanya? Juga ada 4 ya. Apa saja anak-anak? Ya, 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, dan yang terakhir adalah 270 derajat. Bagus. Nah, sekarang kita ke kuadran 4 ya. Apa saja sudut istimewanya dalam kuadran keempat? Berikut. Ya, bagus sekali. Pertama, 300 derajat. Selanjutnya 315 derajat. Lanjut 330 derajat, dan terakhir ada 360 derajat. Bagus. Pelajaran pertama kemarin kita menghitung sudut istimewa dalam trigonometri di kuadran 1 menggunakan jari. Masih ingat kan? Untuk sin dimulai dari jari jempol. Nilai sin 0 derajat adalah 0. Pintar. Nilai sin 30 derajat adalah setengah. Lanjut, jari tengah apa anak-anak? Nilai sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Bagus. Untuk jari manis, nilai sin 60 derajat berapa anak-anak? Setengah akar 3. Bagus. Lanjut, untuk jari kelingking, itu nilai sin berapa anak-anak? Bagus. Sin 90 derajat berapa jari kelingking nilainya? Ya, 1. Bagus, masih ingat berarti ya. Oke, kalau sin dimulai dari jempol, maka dari cos kebalikannya, dimulai dari jari kelingking. Berapa cos 0 derajat? Berarti kita lihat adalah jari kelingking. Berapa nilai jari kelingking? 1. Bagus anak-anak. Berarti masih ingat ya anak-anak? Oke, begitu juga dengan tangan. Tangan dimulai darinya sama kayak sin, dari jari jempol, tapi nilainya berbeda. Untuk jari jempol, berapa anak-anak nilainya? 0. Untuk jari telunjuk, berapa anak-anak nilainya? 1/3 akar 3. Lanjut, untuk jari tengah, untuk nilai tangan adalah 1. Jari manis nilainya akar 3. Jari kelingking nilainya adalah tak hingga. Masih ingatkah? Kalau belum ingat, kalau belum nonton, tonton dulu dong part 1-nya. Oke guys, kita lanjut. Oke anak-anak, masih ingat kemarin triknya juga kalau di kuadran 1 sampai 4 ada nilai-nilai positif sama negatif loh. Masih ingat rumusnya kemarin?
positif. Di kuadran kedua, apa yang positif? Ya, hanya sin saja. Bagus, yang lain berarti negatif. Terus, di kuadran ketiga, apa yang bernilai positif anak-anak? Bagus, seingat ya, tangan. Bagus. Lanjut di kuadran keempat, apa yang bernilai positif? Yes, cos. Nilainya positif, berarti yang lainnya negatif. Oke, apa singkatannya anak-anak? Ya, betul banget. Semua sindikat tangan kosong. Bagus. Ingat ya. Nah, Bu Mita mau bagiin cara cepat menghitung nilai-nilai sudut istimewa dalam trigonometri dan 2, 3, dan 4. Mari kita mulai. Oke, cara cepat untuk di kuadran kedua. Apa caranya Bu Mita? Berikut ini. Jadi anak-anak, gimana cara mudahnya? Ya, untuk kuadran kedua, kamu cari kekurangannya. Cari kekurangan berapa Bu Mita? Cari kekurangan dari 180 derajat. Oke, langsung ke contoh ya. Nilai sudut sin 150 derajat sama Cari dengan sama-sama berapa sin 150 derajat. Nah, cari kekurangan dari 180 derajat. Berarti 180 derajat dikurang 150 derajat. Berapa anak-anak? Yap, bagus. 30 derajat. Cari sin 30 derajat berapa ya anak-anak? Bagus. Jari apa anak-anak? Jari telunjuk. Berapa nilai jari telunjuk untuk sin? Setengah. Nah, coba lihat, perhatikan. Kalau sin di kuadran kedua nilainya positif atau negatif ya anak-anak? Bagus. Nilainya adalah positif. Ingat, semua sindikat tangan kosong. Jadi sin bernilai positif. Jadi nilai dari sin 150 derajat itu sama dengan nilai sin 30 derajat. Berapa? Setengah. Bagus. Lanjut. Bu Mita, kalau yang nilainya negatif di kuadran kedua apa ya Bu Mita? Mari kita coba. Yuk, cari sama-sama nilai dari cos 120 derajat. Oke. Ingat, kuadran kedua, triknya adalah kurang 180 dikurang dengan sudut yang ditanya. Jadi kalau yang ditanya cos 120 derajat berarti 180 dikurang 120. Berapa anak-anak? Ya, 60 derajat. Jadi kita cari cos 60 derajat. Cos dimulai dari jari kelingking. Kalau cos 60 derajat berarti berada di mana anak-anak? Di jari telunjuk. Berapa nilai jari telunjuk? Bagus, setengah. Tapi ingat, cos di kuadran kedua bernilai positif atau negatif? Ya, nilainya negatif. Jadi cos 120 derajat itu sama dengan negatif. Cos 60 derajat berarti nilainya adalah min setengah. Bagus. Baiklah, kita lanjut ke trik kuadran ketiga. Apa saja sih? Ulang. 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, dan yang terakhir adalah 270 derajat. Baiklah, kalau kuadran kedua tadi anak-anak, kita cari kekurangan 180 derajat. Sekarang untuk kuadran ketiga, trik mudahnya adalah kamu kurangin tuh nilai sudut yang ditanya dengan 180 derajat. Mari kita coba. Berapa tangan 210 derajat? Nah, kita ke tangan ya. Ingat, harus ingat angka-angkanya. Oke, berarti triknya di kuadran ketiga kita kurangi nih dengan 180 derajat. 10 derajat, maka tangan 210 dikurang dengan 180 derajat. Berarti sama dengan tangan, ya, tangan 30 derajat. Oke, untuk tangan 30 derajat jarinya yang mana ya anak-anak? Bagus, jari telunjuk. Berapa untuk tangan nilai jari telunjuk? Ya, sepertiga, akar 3. Tapi ingat, kuadran ketiga itu tangan bernilai positif atau negatif ya anak-anak? Semua sindikat tangan kosong. Bagus, jadi nilainya adalah positif. Jadi nilai dari tangan 210 derajat sama dengan sepertiga akar 3. Good. Oke, coba yuk sama-sama. Kalau Bu Mita tanya sin 270 derajat
adalah kurangi dengan 180 derajat loh. Ditanya sin 270 derajat, berarti dikurangi dengan 180 derajat. Berapa 270 dikurang 180? Bagus, 90 derajat. Jadi kita cari berapa sin 90 derajat. Berarti dijadi telunjuk, nilainya adalah 1. Oke, yang ditanya adalah sin 270 derajat ya. Nilai sin di kuadrat ketiga apa anak-anak? Negatif. Ya, jadi negatif 1. Ayo. Masih semangat kan? Terakhir, kita trik mudah dan cepat dalam menghitung nilai sudut trigonometri di kuadrat. Berapa anak-anak? 4. Oke. Yuk, spill lagi yuk. Sudut istimewa di kuadrat 4 ada apa saja? Bagus. 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan terakhir adalah 360 derajat. Oke, kita ulangi lagi ya biar ingat. Triknya kalau di kuadran 1 kita cari kekurangan dari berapa anak-anak? 180 derajat. Untuk di kuadran ketiga, sudut yang ditanya dikurang dengan 180 derajat. Nah, untuk yang keempat, ingat ya anak-anak, untuk kuadran keempat, kalian cari kekurangan dari 360 derajat. Ingat ya? Oke, mari kita coba. Kalau Bu Mita tanya, berapakah nilai cos 360 derajat? Nah, kita cari kekurangannya. Berapa kekurangan dari 360 derajat? Ya, cos 360 derajat. Kalau dikurang 360 derajat, hasilnya 0 derajat ya. Berarti cos 360 derajat itu sama dengan cos 0 derajat. Berapa cos 0 derajat? Ya, cos 0 derajat berada kelingking. Berapa nilainya anak-anak? 1. Awas, dilihat ya. Cos di kuadran keempat positif atau negatif nilainya? Bagus, positif. Jadi nilai cos 360 derajat itu sama dengan cos 0 derajat dan positif. Jadi nilainya adalah 1. Yuk mari kita coba lagi. Soal kedua ya. Masih di kuadran keempat. Berapa sih tangen dari 330 derajat? Nah, apa tadi triknya kata Bu Mita? Ya, bagus sekali. Cari kekurangan dari 360. Nah, tangan 330 berapa sih kurangnya dari 360? Ya, 30 derajat. Bagus sekali. Jadi tangan 330 derajat sama dengan tangan 30 derajat. Untuk tangan 30 derajat berapakah nilainya? Tangan 30 derajat berada di jadi telunjuk. Berapakah nilainya? Bagus, sepertiga akar 3. Tapi ingat ya, tangan nilainya positif atau negatif di kuadran keempat? Negatif. Jadi nilai tangan dari 330 derajat itu sama dengan negatif tangan 30 derajat. Berapa nilai tangan 30 derajat tadi, Nak? Ya, jadi tangan 330 derajat itu sama dengan tangan 30 derajat. Karena di kuadran keempat tangan nilainya negatif, maka nilai tangan 330 derajat adalah min tangan 30 derajat. Jadi nilainya adalah min sepertiga akar 3. Gimana? Mudah bukan? Nah, sekarang kita kasih. Pertama, di kuadran kedua, berapakah nilai tangan dari 150 derajat? Kedua, berapakah nilai tangan 270 derajat? Yang ketiga, nilai dari cos 300 derajat. Oke, itu tunggu di kolom komentar ya. Yuk belajar matematika asik dan menyenangkan dengan Bu Mita. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya, dan jangan lupa pencet tanda lonceng. Kasih semuanya, semoga ilmunya barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.